Selamat pagi, program Kaltim Headline edisi Minggu 5 April 2020 hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya bersama saya, Rosmi Rahma. Berikut rangkuman Kaltim Headline hari ini. Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga di Kutim berlomba mencari alat pelindung diri untuk pasien COVID-19. Kasus virus corona membutuhkan partisipasi BUMN dan swasta. Pasien positif COVID-19 di Kaltim dinyatakan negatif setelah 2 kali tes laboratorium. Kita awali Kaltim Headline pagi hari ini mengenai Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga di Sangatta, Kutai Timur ikut berlomba mencari alat pelindung diri atau APD untuk penanganan pasien COVID-19. Karena kondisi tak normal meski punya uang untuk membeli, tapi barangnya yang sekarang langka. Simak informasinya. Pandemik virus corona di seluruh dunia membuat semua rumah sakit seolah berlomba mendapatkan APD alat pelindung diri, termasuk jajaran Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Mengantisipasi situasi puncak penyebaran virus di daerah yang jatuhnya korban, pihak rumah sakit sejak dini berusaha mempersiapkan. Di Kutai Timur sendiri ada 2 pasien dinyatakan positif terpapar virus corona, namun keduanya yang berprofesi sebagai pendeta tidak dirawat di RSUD Kudungga karena ketika itu belum ditunjuk menjadi rumah sakit rujukan untuk pasien terpapar virus corona. Kedua warga Kutim yang positif terkena virus itu, satu dirawat di Rumah Sakit Umum AM Parikesit Tenggarong dan satu lagi mendapat perawatan di ruang isolasi RS Taman Husada Bontang. Meski belum ada pasien positif dirawat di RSUD Kudungga milik Pemkab Kutim itu, tapi perawatan untuk PDP pasien dalam pengawasan atau ODP, orang dalam pemantauan sudah ada dan jumlahnya fluktuatif. Menurut Dr. Anik Istiandari, Direktur RSUD Kudungga, saat ini rumah sakit yang dipimpinnya sudah ditetapkan gubernur menjadi satu rumah sakit rujukan pasien virus corona. Sangat membantu kami karena kami rumah sakit sudah sebagai rumah sakit rujukan yang ada di Kutai Timur yang sudah ditunjuk melalui SK Gubernur, dan kami selama ini juga sudah merawat pasien-pasien ODP maupun PDP yang sekarang ini masih naik turun. Kami juga akan persiapkan apabila nanti ada kenaikan, dan dari Pemda juga sudah menyediakan tempat di mesnya BKPP. Bupati Kutai Timur Ismunandar mengakui sulitnya mendapatkan APD karena semua rumah sakit di seluruh Indonesia berusaha mendapatkannya. Saat ini APD yang ada adalah yang berasal dari bantuan pemerintah sebanyak 50 pieces, yang terdiri dari baju, kacamata, sepatu boot, sarung tangan, dan helm. Nah, APD ini kita lagi mesan ya, Dok? Iya. Jadi ada beberapa ribu kita mesan. Ya mudah-mudahan ini karena semua daerah, semua kabupaten kota. Nah, mudah-mudahan ini menyambung aja nanti kalau tanggal 7 ya, rencananya kita akan terima itu. Saya juga lagi mencari-cari salurannya. Jadi kita semua bekerja untuk mendapatkan APD ini. Saya Sutomo Jabir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, fraksi PKB, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kaltim. Mari sama-sama kita berantas corona dengan cara jaga kebersihan, rajin cuci tangan, hindari berkumpul, tingkatkan imun dengan olahraga. Bersama kita berantas corona dari Kalimantan Timur. Informasi selanjutnya, dampak pandemik memukul sektor dunia usaha, termasuk juga pendapatan masyarakat bawah. Namun semua pihak harus bersatu melawan virus corona agar penyebarannya terhenti dan badai cepat berlalu. Gerakan melawan virus corona tak bisa hanya oleh pemerintah, tapi membutuhkan partisipasi BUMN dan swasta. Upaya keras Pemkab Kutai Timur agar penyebaran virus corona tak meluas di daerah itu perlu mendapat dukungan masyarakat. Selain dengan cara mematuhi imbauan pemerintah dalam hal physical distancing atau menjaga jarak sedikitnya 14 hari, rajin mencuci tangan dan hidup sehat. Partisipasi swasta juga dibutuhkan dalam hal pengadaan masker, hand sanitizer maupun penyemprotan cairan disinfektan.
Pertamina EP Aset 5 Sangatta diantaranya melaporkan kepada Bupati apa yang dilakukan perusahaan milik negara itu untuk membantu masyarakat di Kutai Timur. Tentunya juga kami ada peran serta dan partisipasi. Yang pertama terkait tadi bantuan sarana cuci tangan di beberapa titik, mulai di Kecamatan Sangatta Selatan sampai ke Sangkima. Mudah-mudahan itu bisa memberikan salah satu opsi lah bagi masyarakat yang memang harus keluar untuk misalkan ke pasar, ada sarana cuci tangan, sehingga upaya untuk mitigasi terjangkitnya atau tertularnya kondisi-kondisi. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Sebuah kabar gembira datang dari Bontang dan Kukar. 2 orang pasien yang semula dinyatakan positif terpapar virus corona telah dinyatakan sembuh setelah 2 kali dilakukan tes laboratorium berstatus negatif. Kabar pertama disampaikan oleh Wali Kota Bontang Neni Murnaini Sabtu siang 4 April 2020 dalam konferensi pers di gedung PSC Bontang. Wali Kota menyampaikan secara khusus soal kesembuhan itu untuk mengurangi kecemasan yang dialami warga Bontang. Sekaligus juga sebagai informasi penting bahwa pasien tertular virus corona dapat disembuhkan. Sementara pasien kedua yang dinyatakan sembuh adalah seorang perempuan berusia 24 tahun, dirawat di RSUD AM Parikesit Tenggarong. Dari 3 pasien positif yang dirawat di RSUD AM Parikesit, baru 1 orang dinyatakan sembuh. PLT Kepala Dinas Kesehatan Andi Muhammad Ishak mengatakan, pasien yang sembuh setelah melalui tes laboratorium, di mana hasilnya 2 kali berturut-turut dinyatakan negatif. Keduanya sudah bisa pulang kembali ke keluarga masing-masing. Hasil terkonfirmasi kami terima tanggal 23 Maret. Dan pada tanggal 28 Maret didapatkan laboratorium negatif yang pertama, dan pada tanggal 2 April didapatkan hasil laboratorium negatif yang kedua. Kondisi pasien sejak dirawat mengalami perbaikan dan oleh dokter penanggung jawab sudah menyatakan kondisi baik dan sudah tidak dapatkan lagi gejala. Dari hasil pemeriksaan spesimen 2 kali negatif dan hasil pemeriksaan oleh dokter penanggung jawab pasien, maka ini dinyatakan sembuh dari COVID-19 dan sudah juga kita laporkan kepada Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu, untuk kedua pasien ini, ya mudah-mudahan ini memberikan semangat kepada yang lain bahwa penyakit ini bisa disembuhkan. Di RSUD Taman Husada Bontang ada 2 pasien positif yang dirawat dalam ruang isolasi. 1 orang dari klaster KPU dan dinyatakan sembuh. 1 orang lagi ibu pendeta dari Kabupaten Kutai Timur dari klaster acara Sinode di Bogor, Jawa Barat. Di samping itu, menurut data di Kota Bontang saat ini jumlah orang dalam pemantauan atau ODP sebanyak 52 orang, pasien dalam pengawasan atau PDP 1 orang, orang tanpa gejala atau ODP 4 orang, dan status monitoring 4.348 orang. Di antaranya sebanyak 3.739 orang tanpa keluhan, 609 orang dengan keluhan, sementara 1.280 orang sudah selesai monitoring. Kebijakan Bupati Kutai Barat F. Ekyapan mengisolasi daerahnya dari pendatang disambut warganya.
Kebijakan itu dinilai cukup baik sebagai upaya melindungi warga Kutai Barat dari serangan pandemi COVID-19. Simak informasinya. Virus corona membuat pemerintah Kabupaten Kutai Barat menurunkan kebijakan isolasi terhadap wilayahnya. Sebanyak 5 pintu masuk daratan dijaga petugas, termasuk 2 jalur sungai menuju ke hilir dan juga ke arah hulu Sungai Mahakam. Akses jalan darat yang ditutup adalah pertama perbatasan Kubar dengan Kutai Kartanegara di Kecamatan Bongan, Kecamatan Mokmanar dan Kecamatan Penyinggahan. Kedua perbatasan Kubar dengan Provinsi Kalteng di Bentian Besar. Ketiga perbatasan Kabupaten Kutai Barat dengan Kabupaten Mahakam Ulu di Kecamatan Long Iram dan Kecamatan Tering. Kemudian perbatasan Kubar dengan Penajam Pasir Utara di Kecamatan Bongan, serta perbatasan Kubar dengan Kabupaten Pasir di Kecamatan Bongan. Kebijakan itu diturunkan Bupati Kutai Barat F. Ekyapan dengan menerbitkan surat nomor 10 tanggal 1 April 2020. Surat dengan judul Instruksi Bupati Kutai Barat berisikan instruksi kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Camat dan Lurah serta perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kabupaten itu. Penutupan akses masuk ke Kutai Barat dikecualikan untuk kendaraan angkutan barang dan logistik kesehatan, pangan, BBM, LPG serta keperluan urgent lainnya. Warga merespon kebijakan itu sebagai tindakan yang baik karena masyarakat juga sangat khawatir dengan penyebaran virus corona. Saya sih jujur sebagai masyarakat biasa aja terus terang merasa sedikit aman dengan kebijakan tersebut, karena kebijakan itu menurut saya bukan lockdown sih, dia itu seperti membatasi mobilitas masyarakat keluar masuk, khususnya dari luar Kutai Barat sampai ke dalam Kutai Barat. Karena kalau kita tahu sendiri kebijakan lockdown itu ada di tangan pemerintah pusat. Jadi mungkin kebijakan pemerintah pada saat ini yaitu untuk mengurangi atau meminimalisir lah penyebaran COVID-19. Sebagai masyarakat Kutai Barat sendiri, saya sangat setuju dengan kebijakan pemerintah yang mau mengisolasi sementara daerah Kabupaten Kutai Barat. Hal ini untuk mencegah masyarakat keluar dan masuk daerah Kutai Barat agar tidak ada terjadinya penyebaran virus corona ini. Karena yang mana kita tahu kan virus ini penyebarannya sangat cepat sekali. Kita tidak ingin hal itu terjadi di daerah Kabupaten Kutai Barat seperti yang sudah terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia. Saya sangat setuju sih dengan kebijakan itu. Saya sangat setuju. Untuk masyarakat Kutai Barat, khusus Kecamatan Bigung, kita sangat setuju karena itu untuk mencegah rantai virus corona, itu supaya itu tidak akan tersebar khusus di Kabupaten Kutai Barat. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Hal ini mengenai bencana pandemik virus corona memaksa Pemprov Kaltim menggeser mata anggarannya. Menurut PLT Sekda Prof. M. Sabani ada 33 miliar yang dikucurkan, namun hal tersebut belum diketahui dan dirapatkan dengan legislatif. Termasuk adanya refocusing APBD Kaltim untuk penanganan dampak COVID-19 sebesar 350 miliar rupiah. Langkah refocusing sesuai dengan instruksi Presiden atau Inpres nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan coronavirus di CSE 2019 atau COVID-19. Menurut PLT Sekda Prof. Kaltim M. Sabani, selain telah mengucurkan 33 miliar untuk penanganan pandemik virus corona, kini sudah disiapkan skenario anggaran baru sebesar 350 miliar rupiah. PLT Sekda Prof. Sabani menyampaikan soal refocusing anggaran itu kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik dalam video conference di ruang Hearts of Borneo, kantor Gubernur Provinsi Kaltim, Jumat 3 April 2020. Video conference diikuti 171 partisipan dari seluruh provinsi dan kabupaten kota se-Kalimantan dan Sulawesi.
Di beberapa daerah refocusing anggaran dengan jalan memangkas mata anggaran perjalanan dinas dan proyek-proyek yang tidak begitu mendesak. Namun Sabani tak menjelaskan detail anggaran apa saja yang terkena pemangkasan. Selain soal anggaran untuk penanganan COVID-19 di Kaltim, Pemprov Kaltim menyampaikan dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat dari pandemik yang melanda seluruh dunia ini. Pesan Sabani kepada Kemendagri, karena merosotnya ekonomi masyarakat, Pemprov Kaltim berharap tidak ada pemotongan anggaran dari transfer dana bagi hasil atau DPH pemerintah pusat. Menyangkut penanganan pasien COVID-19 di Kaltim, Sabani melaporkan agar pemeriksaan laboratorium diserahkan kepada daerah agar cepat diketahui hasil tes pasien. Soal lainnya, Pemprov Kaltim meminta perlindungan hukum dari pemerintah pusat karena menyangkut harga-harga kebutuhan alat perlindungan diri dan obat-obatan, karena semua daerah rebutan membeli. Menciptakan persaingan harga tidak sama antara penjual yang satu dan lainnya. Dari sisi anggaran sudah mengucurkan yang sudah terkucur 33 miliar, yang refocusing sekitar 350 miliar. Pertama, tadi juga disinggung, proses pengadaan ini Pak Dirjen dengan produksi yang berbeda-beda terhadap dan suasana sekarang ini, baik alkes maupun juga bahan dan peralatan kita rebut-rebutan mencarinya, dan untuk pembeliannya juga berbeda-beda harga. Itu terjadi karena keterbatasan, tolong ada perlindungan hukum yang clear karena harga yang berbeda di masing-masing rumah sakit. Yang kedua Pak Dirjen, ini adalah masalah lambatnya hasil tes. Nah, rumah sakit kita sebenarnya siap asal ada dilengkapi oleh Kementerian Kesehatan dan diberikan kemudahan mendatangkan bahan dan peralatannya, termasuk beberapa hal penting untuk mempercepat pemberian kesehatan ini. Yang ketiga Pak Dirjen, sekarang ini dengan kondisi ekonomi yang lemah, kita mengalami kemungkinan penurunan penerimaan daerah Pak Dirjen. Tolong penerimaan DBH-nya jangan dikurangi. Tak ada larangan bagi warga Balikpapan yang ingin ke Samarinda. Kegiatan penjagaan di perbatasan pintu masuk kota Samarinda adalah pembatasan wilayah, di mana setiap orang diperiksa dulu suhu tubuh dan kesehatannya. Simak informasinya. Hari kedua setelah turunnya kebijakan Wali Kota Samarinda menjaga gerbang perbatasan di Jalan Soekarno-Hatta, sekitar kilometer 4 Lojanan berjalan lancar. Ratusan mobil yang masuk dari arah Balikpapan mengikuti prosedur menepi dulu, di mana sopir dan seluruh penumpangnya diperiksa suhu tubuhnya. Tak ditemukan ada sopir maupun penumpang yang tinggi suhu tubuhnya. Hari sebelumnya ada yang suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius dan oleh petugas medis disarankan untuk diperiksa ke paskes atau rumah sakit. Itu di garis bawahnya bukan penutupan, tapi pembatasan. Mekanismenya begini, kita menyetop kendaraan seluruhnya yang berasal dari Balikpapan, itu kita cek, terutama kita cek kesehatannya Pak ya. Kita cek pakai infrared termometer. Kalau misalnya lebih daripada 38 derajat, itu kita bawa ke posko, kita data orangnya. Kalau dia tidak ditemukan gejala COVID, misalnya sesak napas, batuk, itu kita suruh berobat saja. Nah, kalau ditemukan misalnya ada gejala sesak napas apa segala macam, kita akan segera larikan ke rumah sakit. Demikian. Gagasan menjaga pintu gerbang Kota Samarinda didorong kasus COVID-19 yang telah menjadi pandemik. Saat ini kekhawatiran muncul karena mulai membesarnya jumlah orang positif tertular virus corona di Kota Beriman. Menurut data Dinas Kesehatan Kaltim, di Balikpapan terdapat 15 warga yang positif dan 1 diantaranya meninggal dunia. Di pintu perbatasan masuk Kota Samarinda, selain diperiksa suhu tubuh dan ditanya soal kesehatan, ada juga penyemprotan disinfektan bagi kendaraan maupun orangnya. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Samarinda mendapat sumbangan bilik disinfektan dari sebuah asosiasi laundry, sehingga setiap yang masuk ke Kota Samarinda diminta untuk masuk ke bilik tersebut untuk mendapatkan semprotan disinfektan. Ya, kalau orang dari Balikpapan atau ber-KTP Balikpapan, itu kita data.
Tapi kalau untuk orang KTP Samarinda, KTP Bontang, Sangatta, kita cek kesehatannya. Kalau dia normal, kita silahkan jalan. Demikian. Membuat masker kain di Balikpapan kebanjiran orderan sejak merebaknya virus COVID-19. Dalam satu hari pembuatan masker bisa mencapai 80 lembar. Simak informasinya. Ida Sahrun, warga RT 31 nomor 57, Kelurahan Karangjati, Balikpapan Tengah, setiap harinya memproduksi masker kain. Masker yang dibuat ini sudah mencapai 2.000 lembar. Masker buatannya ini laris manis sejak COVID-19 merebak di kota Balikpapan. Dalam satu hari dirinya mampu memproduksi masker kain sebanyak 80 lembar dengan 2 model yang berbeda. Kendala yang dialami saat ini bahan baku berupa karet mulai kosong di pasaran, serta harga kain yang ikut naik harganya. Ida Sahrun mengatakan, orderan masker kain hasil buatannya mulai kebanjiran orderan sejak 3 minggu terakhir. Dirinya membuat masker dibantu oleh rekannya sebanyak 6 orang untuk bisa melayani permintaan yang kian banyak. 3 minggu yang lalu saya buatnya dibantu sama teman-teman dari SKB Utara, ada 6 orang karena kita dapat bantuan dari SKB. Terus untuk bahan-bahan untuk Balikpapan sudah kosong, karet, kain sudah harga naik, saya belinya online. Pembuatan kalau saya pribadi bisa sampai 80 pieces satu hari. Jadi dibantu sama 6 teman-teman, sampai ini sudah mau tembus 2.000 lembar. Ini salah satu bentuk ekonomi kreatif ya. Masa-masa seperti ini saya rasa memang ini positif untuk dilakukan, karena selain ini bernilai ekonomis juga membantu secara tidak langsung penyebaran untuk COVID-19 supaya tidak meluas. Salah satunya adalah dengan cara kita memakai masker. Pembuatan masker sendiri selain dibantu oleh rekannya juga dibantu oleh anaknya. Masker kain ini selain dijual dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Muhammad Idris, Kaltim TV melaporkan dari Balikpapan. Warga RT 8 Kelandasan Ilir menjaga wilayahnya dengan cara menutup pintu masuk. Setiap orang akan disemprot oleh petugas yang sudah berjaga di gapura masuk. Selain disemprot, juga wajib cuci tangan di tempat yang disediakan. Simak informasinya. Pasca pemberlakuan jam malam di Kota Balikpapan, Polres Balikpapan melakukan patroli keliling sejumlah ruas jalan. Peraturan jam malam sebagai langkah memutus rantai penyebaran COVID-19. Pemberlakuan jam malam di Kota Balikpapan, Polresta Balikpapan melakukan patroli keliling sejumlah ruas jalan, terutama guna memastikan warga menaati peraturan jam malam sebagai langkah memutus rantai penyebaran COVID-19. Berikut liputannya. Hari kedua pasca pemberlakuan jam malam, Polresta Balikpapan kembali lakukan patroli keliling di sejumlah ruas jalan utama di Kota Balikpapan, yang dipimpin langsung Kapolresta Balikpapan dan masih ditemukan warga yang beraktivitas. Kapolresta Balikpapan pun langsung membubarkan warga yang beraktivitas. Patroli keliling yang dilakukan menyasar sejumlah tempat yang masih melakukan aktivitas di atas pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah. Pihak Polresta Balikpapan memberikan teguran keras terhadap warga, pedagang kaki lima maupun sejumlah retail modern yang tidak menaati pemberlakuan jam malam agar segera mengakhiri aktivitas dan kembali ke rumah masing-masing. Malam sampai pagi setengah 12 masih ada beberapa toko-toko yang besar yang masih buka tokonya. Dan mudah-mudahan besok semakin hari mereka semakin memahami dan tahu
apa kebijakan Bapak Wali Kota ini kepentingan untuk kita bersama dalam rangka memutus rantai penyebaran virus corona. Jadi saya harapkan kedewasaan kita, saudara semua, sahabat semua, warga Balikpapan Kota saling mengingatkan dan saling memberitahu ketika jam malam sudah lewat, segera kembali ke rumah masing-masing. Kebijakan pemerintah Kota Balikpapan terkait pemberlakuan jam malam sebagai langkah memutus penyebaran wabah COVID-19 di Kota Balikpapan. Pembatasan aktivitas dengan jam malam dipercaya mampu memutus mata rantai COVID-19. Amir Hamzah, Muhammad Idris, Kaltim TV melaporkan dari Balikpapan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Warga RT 8 Kelandasan Ilir menjaga wilayahnya dengan cara menutup pintu masuk. Setiap orang akan disemprot oleh petugas yang sudah berjaga di gapura masuk. Selain disemprot, juga wajib cuci tangan di tempat yang disediakan. Simak informasinya. RT 8 Kelandasan Ilir, Balikpapan Kota ini menjaga warganya agar tidak terkena virus COVID-19 yang kini semakin meluas di Kota Balikpapan. Pencegahan penyebaran COVID-19 dilakukan dengan cara melarang warga untuk keluar dan berkeliaran, serta melarang warga keluar masuk. Namun jika ada kepentingan yang mendesak, setiap yang masuk akan disemprot dengan cairan yang disiapkan oleh warga berupa cairan sabun Detol. Untuk menjaga kawasan agar terhindar dari paparan COVID-19, penjagaan pintu masuk dilakukan dari pukul 6 pagi hingga pukul 11 malam dengan cara bergantian. Ketua RT 8 Kelandasan Ilir, Herianto mengatakan, dengan adanya karantina khusus RT ini, warga mendukung agar bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Di daerahnya selain itu juga wilayahnya dilakukan penyemprotan setiap malamnya dengan cairan disinfektan. Untuk memutus mata rantai virus COVID corona aja Pak, supaya warga saya atau jangan sampai warga saya membawa dari luar, orang luar ke sini juga membawa dari ke tempat mereka tinggal. Jadi respon masyarakat sendiri seperti apa adanya seperti ini? Ya cukup baik aja sih Pak, mereka cukup. Masyarakat mendukung ya? Mendukung aja. Selain dilakukan penyemprotan untuk warga yang masuk, juga disiapkan tandon air dan sabun cuci tangan agar bagi warga untuk mencuci tangan dan menjaga kebersihan. Muhammad Idris, Kaltim TV melaporkan dari Balikpapan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Seorang pria melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor sebanyak 6 unit motor. Motor dijual lewat media sosial yang hasilnya untuk persiapan nikah. Sam Yunus, 26 tahun, kembali digiring petugas Jatanras Polsek Balikpapan Utara untuk memperlihatkan 6 sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh tersangka kurun waktu sejak bulan Desember 2019 hingga Maret 2020. Tersangka diamankan pada Selasa 31 Maret 2020. Modus operasi yang dilakukan oleh tersangka dengan cara merusak rumah kunci motor dengan gunting. Motor hasil curian oleh tersangka didorong hingga 200 meter, lalu dihidupkan. Motor hasil curian dijual oleh tersangka di media sosial Facebook dengan harga bervariasi dari 1 juta hingga 3 juta rupiah. Tersangka Sam Yunus mengatakan hasil jual motor curian rencananya akan digunakan untuk menikah. Namun harapan itu pupus setelah dibekuk oleh Jatanras Polsek Balikpapan Utara. Apa itu ngambilnya? Pakai gunting aja Pak. Pakai gunting? Kabelnya kah gimana? Hah? Ada kontak. Terus setelah kamu ambil, diapain motornya? Jual Pak. Dijual pakai lewat apa? Facebook. Kejadiannya kapan ngambilnya kamu? Lupa Pak. Setelah kamu ambil, terus diposting di Facebook gitu kah? Iya. Terus habis itu siapa yang beli biasanya? Ya, peminatnya Pak, ada peminat. Berapa kamu jual? 1-2 Pak. 1-2. Uangnya buat apa?
Nikah, Pak. Hah? Bernikah. Sementara itu, Kapolsek Balikpapan Utara Kompol Masud mengatakan, 2 motor yang dijual oleh tersangka masih dalam pencarian kepolisian saat ini. Ada 4 motor yang berhasil diamankan. Tersangka beraksi seorang diri. Penting. Jadi semua motor yang dicuri ini yang sudah ada barang buktinya ada 4 TKP, semuanya ada 6 TKP. Yang 2 belum dapat barang buktinya. Nah, dari ke-6 itu yang sudah ada buktinya sekarang masih 4 di kantor. Modusnya sama. Jadi motor pada saat di samping rumah, ada yang di halaman rumah, itu ditutup stop kontaknya pakai gunting. Setelah on, nah baru dibawa, dituntun keluar, tarik keluar. Setelah kurang lebih 150-200 meter baru disetar. Saat ini tersangka masih dalam pemeriksaan petugas kepolisian dan kasus masih akan dikembangkan. Tersangka akan dikenakan pasal 363 dengan ancaman 5 tahun penjara. Muhammad Idris, Kaltim TV melaporkan dari Balikpapan. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam program Kaltim Headline pagi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda simak di channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.